Selamat siang semuanya. Oke, apa kabar? Masya Allah. Oke, sepertinya kalian semangat sekali hari ini. Iya. Oke, biar lebih semangat, biar lebih berkah, kita berdoa dulu. Kalau kelas boleh pimpin doa ya. Before we study, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, please. Thank you. Clean. Oke, yakin clean di samping kanan kirinya. Clean. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? 3 orang. Siapa aja tuh? Miftah kemana Miftah? Izin. Amel? Izin juga. Rini? Sakit. Oke. Yang lainnya sehat? Alhamdulillah. Nah, silakan ya, kita hari ini mulai belajar seperti biasa. Silakan keluarkan buku geografinya. Ada yang bisa bantu pasang LCD? Boleh bantu dong, Arya. Tolong digeser-geser aja ya. Oke, terima kasih Arya. Oke. Sip. Nah, ini kebaca tulisannya? Baca. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi ini, Miss mau nanya dulu. Pertemuan sebelumnya kira-kira kita bahas materi tentang apa? Persebaran flora fauna dunia. Dunia sama persebaran bioma. Oke, masih ingat ya? Nah, coba Miss mau tanya, ada nggak yang bisa menyebutkan 2 jenis bioma yang ada di dunia? 2 jenis aja bioma yang ada di dunia. Boleh? Tundra sama taiga. Oke, itu bioma yang ada di dunia. Kalau wilayah persebaran fauna yang ada di dunia, suaranya ada Nearktik, Australia, Oriental, sama Palearktik, dan satu lagi Etiopia. Oke.
Kalau jenis faunanya satu aja di salah satu wilayah yang kalian ingat, ada nggak yang bisa menyebutkan satu jenis fauna yang ada di salah satu wilayah persebaran tadi? Ayo, boleh Sabrina? Oke. Oke, ada di Australis ada kanguru, kemudian di Oriental ada orang utan, benar sekali. Nah, itu adalah persebaran fauna yang ada di dunia, kemudian tadi ada juga persebaran bioma yang ada di dunia. Nah, untuk materi kali ini, tentang apa kira-kira? Indonesia. Oke. Nah, ada di Indonesianya. Jadi kita beberapa waktu lalu sudah bahas persebaran flora fauna di dunia. Sekarang kita lebih spesifik mengenal flora dan fauna yang ada di Indonesia. Tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang sebaran fauna dulu. Nah, untuk memulainya, kita cek. Ini terbaca? Oke, terbaca. Jadi adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik atau ciri fauna yang ada di Indonesia. Jadi nanti akan ada waktunya Miss akan meminta kalian untuk menentukan karakteristik masing-masing fauna di Indonesia. Kemudian jenis fauna dan wilayah persebarannya di Indonesia. Jadi selain mencari tahu tentang karakteristik atau cirinya, kalian juga diminta untuk menentukan jenisnya dan wilayah persebarannya. Itu ya. Nah, kita mulai sebelum memasuki kegiatan selanjutnya. Nih. Nah, cek dulu. Gambar apakah ini? Nah, ada. Ya, betul. Ini fauna. Ya. Fauna apa yang di atas tahu nggak jenisnya? Badak bercula satu. Yang kedua, kanguru. Yang ketiga, komodo. Kemudian, ada yang tahu berada di mana? Coba. Kalau badak bercula satu ada di mana kira-kira? Ayo, ingat nggak? Ada di mana? Boleh? Yang gambar pertama itu badak termasuk ke dalam fauna asiatis, kanguru termasuk ke fauna australis, dan komodo termasuk fauna peralihan. Pintar. Oke, tepuk tangan buat Sinta. Oke. Jadi udah nyebutin jenisnya atau gambar apakah ini, kemudian ditanyain juga berada di mana dan Sinta menjawab. Yang pertama termasuk fauna wilayah asiatis, terus australis, kemudian yang terakhir ada di peralihan. Nah, berarti materi kita sudah memasuki tentang wilayah gitu ya, wilayah persebarannya ya. Nah, ini dia. Ini ada gambar peta persebaran wilayah pembagiannya flora sama fauna, tapi sekarang lebih spesifik ke fauna dulu. Jadi di Indonesia, fauna itu terbagi menjadi 3 wilayah tadi. Ada yang namanya asiatis, peralihan, dan australis. Ya. Nah, di bagian asiatis ini berarti wilayah Indonesia di bagian barat, gitu ya. Sedangkan peralihan ada di wilayah tengah, kemudian di australis ada timur. Nah, seperti itu. Bisa dibayangkan kira-kira dari peta Indonesia ya, barat, kita berada di wilayah mana kira-kira? Barat. Kita ada di Sumatera Selatan, berarti masuk ke fauna asiatis atau fauna bagian barat. Nah, ini merupakan petanya, silakan diamati dulu wilayah-wilayah persebarannya. Kemudian, antara masing-masing wilayah ada pemisahnya. Ada garis hayal antara barat sama peralihan,
dipisahkan oleh garis Wallace. Kemudian antara peralihan dan timur ada garis Weber. Jangan sampai kebalik ya. Nah, gitu. Ini peralihan Asiatis, Australis gitu ya. Silahkan nanti dipelajari lagi ketika Miss sudah minta kalian untuk menentukan kelompok diskusi gitu. Nah, karena ini sudah selesai materinya, ya, kita akan masuk ke pembagian kelompok. Agar apa? Agar bisa lebih memahami masing-masing daerah tadi, masing-masing wilayah tadi ya. Wilayah Asiatis, wilayah peralihan, sama peralihan wilayah timur gitu ya. Oke, sekarang kita bentuk kelompok agar lebih memudahkan gitu. Silakan dulu instruksi untuk diskusi hari ini. Pertama, Miss membagi menjadi 6 kelompok gitu. Ada yang punya spidol nggak? Ada. Oh, boleh. Ya, maaf ya, minjem dulu. Oke, Miss akan membagi 6 kelompok. Yang mana kelompok itu masing-masing ada 2 kelompok untuk membahas wilayah Asiatis, 2 kelompok membahas peralihan, 2 kelompok lagi membahas tentang Australis. Untuk kelompok 1, silahkan kalian berdiskusi untuk membahas tentang karakteristiknya. Kemudian kelompok 2 membahas tentang jenis fauna dan wilayah persebarannya. Begitu juga dengan kelompok 3. Kelompok 3 itu karakteristik, kelompok 4 itu tentang jenis dan persebaran wilayahnya. Kelompok 5 juga sama. Jadi untuk 1, 3, 5 tentang karakteristik masing-masing jenis wilayahnya. Terus 2, 4 sama 6, oh ya, jenis dan ya persebaran ya. Cukup jelas ya. Jika nanti ada pertanyaan atau yang masih bingung gitu, silakan ditanyakan. Untuk penentuan kelompoknya, Miss menentukan secara heterogen saja. Silahkan nanti dihitung masing-masing mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu ya. Nanti kelompok 1 yang nomor 1 akan berkumpul di kelompok 1 dan seterusnya. Nah, kemudian nanti Miss akan membagikan LKPD ya, lembar kerja yang akan diisi oleh masing-masing kelompok. Silakan kerjasamanya. Kemudian selain LKPD, Miss akan meminta kalian untuk membuat bahan presentasi. Nah, di sini kalian silakan pilih. Ada 3 jenis produk atau bahan presentasi yang akan kalian hasilkan nanti. Ini silakan dipilih ya. Silakan pilih. Kalian boleh memilih membuat laporan tertulis, kemudian membuat mind mapping atau peta konsep, atau silakan membuat infografis dari materi yang telah Miss berikan ini, dari tugas ini. Ini boleh memilih semampu kalian sesuai dengan kesepakatan kelompok masing-masing. Untuk penugasan kelompok masing-masing ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Cukup jelas? Cukup jelas. Sekarang kita mulai menentukan kelompoknya. Silakan mulai berhitung. Ya. Mulai dari Alia. 6 dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Oke? Ulang, beri 1. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 3 yang tidak hadir juga. Nanti silakan dikondisikan saja untuk teman yang tidak hadir. Oke, Miss kasih waktu untuk berkumpul sesuai kelompoknya. Tertib ya. Nanti setelah berkumpul Miss kasih LKPD-nya.
Ini kelompok satu. Oke. Mana karakteristik ya tadi ya kelompok satu. Oke, silahkan. Iya. Tuh. Ini kelompok dua. Jenis dulu. Oh ini. Silahkan. Oke. Ini 3 karakteristik. 4 jenis ya. Oke, sama-sama. Karakteristik lagi. Sama-sama. Jenis. Oke. Itu pas nggak tuh? Coba dilihat dulu tulisan di sininya. Karakteristik atau jenis? Karakteristik. Enggak, yang di sini, di sini. Jenis. Salah kasih. Oke, nggak apa-apa. Thank you, sorry ya. Oke. Ya, perhatikan dulu sebelum memulai. Pertama yang harus diingat, silakan cek LKPD-nya masing-masing. Di situ ada nama kelompok, silakan dibuat nama kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, sampai 6. Habis itu dibuat nama kelompoknya, nama-nama anggota kelompok. Kelas ya seperti biasa, kelas 11A1, terus tanggal. Kemudian ada topik yang dibahas. Nah, topik ini tentang apa sih? Silakan disesuaikan dengan pembagian yang Miss infokan tadi. Kemudian nomor 2-nya baru sesuai dengan itu isi. Silakan cari, boleh menggunakan handphone untuk mencari materi, boleh menggunakan buku paket ya. Silakan cari dari berbagai referensi seperti itu. Nah, sekarang Miss kasih waktu dulu sekitar 1 menit atau 2 menit lah ya untuk diskusi. Kira-kira kalian milih apa? Ya, silakan pilih dulu. Mau infografis kah, mau mind mapping, atau mau laporan tertulis? Ya, silakan diskusi dulu sebentar ya. Nanti kita Miss tanyakan lagi ya. Oke. Untuk kelompok 1 sudah dapat belum? Kira-kira mau hasil diskusi nanti mau pemaparan pakai apa? Infografis. Oke, pakai handphone ya? Iya. Oke, sip. Silakan dilanjutkan. Kelompok 2. Infografis kah, laporan atau PPT? Infografis, Miss. Infografis juga. Oke. Bukan PPT ya, mind mapping. Nah, ini tentang apa? Iya. Maksudnya tentang Kelompok 4 nih. ini laporannya nanti tentang apa? Laporan tertulis kah? Mind mapping kah? Infografis. Oke. Ini mau pakai hasil presentasi nanti pakai apa? Infografis juga.
Tadi kelompok 4 tentang apa? Pakai apa, Nak? Infografis. Oke. Iya, kamu mengalihkan dunia Miss. Oke. Ini sepertinya infografis semua ya? Iya. Oke lah. Yang jelas ketika kalian membuat infografis itu tidak dalam keadaan terpaksa, ya. Sanggup semua ya. Oke. Ya sudah, sekarang silakan mengerjakan LKPD-nya, kemudian langsung membuat infografis sesuai kesepakatan. Dengerin dulu sebentar. Infografis dan LKPD, Miss beri waktu sekitar 40 menit cukup? Cukup ya, itu paling maksimal banget ya. Ya, kalau memang sudah selesai lebih awal, nanti kita diskusikan lagi. Silakan dulu waktu dan tempat, disilakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Silakan, mana bukunya Bapak? Buku pelajarannya gitu. Ada. Oke. Aman? Oke. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya. Jangan ada yang nggak kerja, jangan ada yang ngelamun. Kenapa Hafiz? Aman ya? Boleh. Ya, ini kelompok berapa? Nah, berarti jenis fauna dan persebaran wilayah ini Australis. Nah, gitu topiknya ya. Sesuai pembagian yang Miss kasih tadi. Oke, yang diisi apa? Informasi tentang itu ya, tentang jenisnya, persebarannya. Ini aman? Bagi tugas ya, ada yang isi LKPD, ada yang infografis seperti itu. Ya. Perhatikan dulu ya, nanti setelah selesai membuat laporan untuk presentasi, nanti kita kumpulkan di Google Classroom. Ya, oke, linknya akan Miss bagikan di grup WA, nanti silakan join di situ. Oke.
Gimana? Sudah selesai belum? Ini lagi Pak diskusi. Oke. Fadli ngapain Fadli? Lagi diskusi kelompok di grup. Oke. Oh masih buat infografis ya? Yang LKPD, Lutia. Lutia sendiri? Enggak, ini bagian Oh sama-sama. Oke. Ini gimana progresnya? KPD infografis udah mau selesai. Oke. Linknya udah share di grup ya. Silahkan join. Ini sudah sampai mana? Udah sampai menjawab. Oke, sedikit lagi ya. Infografis gimana? Aman. Aman. Oke, jangan lupa dikirim nanti. Sudah. Infografis sudah belum? Udah. Jadi cek lagi nanti ya. Oh, tinggal LKPD. Oke, lanjut. Ini sudah sampai mana? Oh, baru LKPD. Infografis sudah belum? Lagi OTW. Oke. Ini udah mau selesai. Oke, tentang karakteristik ya. Oh. Ada kesulitan nggak buat infografisnya? Nggak. Dede ngapain? Nyari materi. Oke. LKPD tinggal dikit lagi ya. Oke. Lanjut, lanjut.
Dah? Dah. Tinggal ngirim infografis ya. Kamu kenapa, Dok? Oke, ditunggu itu jaringannya. Mm-mm. Kalau ada yang sudah selesai, silakan diskusi lagi untuk menentukan siapa yang akan maju presentasi, gitu ya. Dan masing-masing kelompok silakan kalau ada yang bingung boleh nanya ke kelompok penyaji. Ya, silakan. Ini bukunya mana? Oh, ini. Ini kertas saya. Hah? Oke, dioper-oper. Oh, jadi ini ganti-gantian nulisnya ya? Oke. Dia bekerja semua. Oke, bagus. Kenapa? Perwakilan aja, nggak usah semuanya. Ya. Oke. Aman, Sawal? Aman. Ini bagaimana? Sudah belum? Dikit lagi. Mau nambahin Ya, silahkan ya. Ada kendala? Enggak. Sudah? Oke, dibaca lagi, terus dicek kira-kira ada yang kurang enggak? Terus tentuin siapa yang mau presentasi di depan. Diskusi ya, silahkan. Waktunya masih banyak ya.
Oke, kelompok yang sudah mengirimkan infografisnya ke Classroom siapa aja? Udah belum? Kelompok satu, kelompok dua. Lagi ngirim, oke, kelompok. Oke, lagi loading. Udah, boleh, nggak apa-apa. Masih ditunggu, kalau memang sudah nanti, ini sambil miss check ya untuk infografis yang sudah masuk. Oke, ada kelompok Arya ya, kelompok Arya. Kemudian kelompok Haidrah. Ya. Terus kelompok Kalista. Oke. Kelompok 3 belum mengumpulkan ya, kelompok 3 ya? Sudah ya? Oke. Ya, let's cek dulu. Kelompok 4 gimana 4? Oke. Kelompok 5 sudah, 6 gimana? Sudah dikumpul? Oke, dicek lagi.
Coba tolong dicek lagi ya, ini yang masuk baru 3 kelompok. Ya, dicek lagi, kalau belum coba kirim ulang lagi ya. Suaranya tolong. Udah 4 ya, 2 lagi belum.
Kelompok 3. Udah belum? Oh ini. Sudah ya. Kelompok 4 udah belum? 4. 4 sudah ya? Oh, baru dikirim. Oke. Udah ya? Udah habis belum waktu untuk diskusinya? Pas sudah 40 menit? Kurang lebih ya. Nah, sekarang kita langsung aja presentasi. Ini sudah Miss download semua dari Google Classroom-nya. Kita langsung saja mulai dari kelompok berapa kira-kira? 1 atau mau di spin? Biar spin ya. Oke. Biar lebih greget gitu ya. Tunggu sebentar. Oke. Miss beri waktu satu kelompok maksimal 5 menit. Maksimal banget untuk presentasi. Kan materinya sederhana ya. Simple gitu. Jadi silahkan diskusi, silahkan apa ya? Yang sederhana aja, nggak usah lama-lama juga. Apa? Yang jelas teman-teman yang lain kalau memang masih belum ngerti tentang materi yang disampaikan oleh kelompok penyaji, silakan bertanya. Oke. Belum ya? Masih samar-samar ya? Jelas nggak sih ini atau? Oh, berangsur-angsur ya? Iya. Oke, langsung aja kita mulai untuk yang presentasi kelompok. Presentasi urutan pertama. Jatuh. Oh, 6-nya nggak ada ya? Ada nggak sih 6? Oh, ya sudah. 3 dulu lagi aja ya. 3 tentang apa? Ntar dulu. Biar afdal lah, Miss ulang. 6. Ntar dulu.
Tunggu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek. Kelompok 1. Iya. Oke. Silakan kelompok 1. Tentang apa materinya ini ya? Perwakilan aja atau mau semuanya? Semua. Boleh. Ya, ini gimana Miss operatornya aja ya, nggak apa-apa ya, silakan. Semangat ya. Jadi dari awal dulu nih tentang judulnya dulu ya. Nah, ini silakan. Ini infografis dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang fauna asiatis dan mengenai karakteristiknya. Untuk itu, sebelum memasuki dengan pembahasan, perkenalkan dulu nama saya Kalisa Ramadhania dan rekan saya Ramadhani, saya Alvin. Dan saya Fahri. Untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, pengertian fauna asiatis adalah jenis hewan di wilayah Indonesia Barat. Persebaran fauna asiatis ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Lombok, Oke, silakan. Bali, dan Kalimantan. Digeser aja. Mana sih? Digeser-geser boleh. Dan juga memiliki berbagai jenis ikan air tawar. Dan yang ketiga, memiliki berbagai jenis reptil seperti ular, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, tenggiri, dan tokek. Dan yang keempat, memiliki berbagai jenis kucing, termasuk kucing besar seperti jaguar, macan, dan singa. Dan fauna asiatis juga tidak memiliki hewan yang Kalau mau di zoom lagi deh. Yang keenam, memiliki berbagai jenis makanan berbadan besar seperti badak, gajah, banteng, dan beruang. Memiliki burung dengan warna bulu yang menarik dan sudah menentu. Baiklah, apakah ada yang bertanya? Silakan. Baiklah, saya terima kasih kepada Anda dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawabnya. Jadi, mengapa daerah asiatis itu juga dikenal oleh nama daerah besar? Karena oleh beberapa faktor, tentunya adanya vegetasi yang subur dan luas area subtropis di wilayah tersebut. Dua, jadi membuat hewan-hewan atau fauna-fauna tersebut juga lebih aktif. Juga memiliki hewan yang bertubuh besar dan kuat. Bisa diterima? Oke. Apakah ada yang bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, boleh di closing. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Hati-hati.
hati-hati kena kabel. Oke, terima kasih untuk kelompok karakteristik Asiatis ya. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Ya, nanti di akhir pembelajaran aja ya. Oke. Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Kelompok 5 tentang apa nih? Oke, tentang Australis ya. Oke, ada yang mau jadi operator atau Miss aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Sore. kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang karakteristik fauna di bagian Australia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Rafiq dan teman saya. Saya Farisa Pribadiya. Baiklah. Untuk materinya akan dibacakan oleh Baiklah, untuk karakteristik fauna di daerah Australis, yang pertama, mamalia di daerah ini berukuran kecil. Ukuran berat badan mamalia dewasa kurang dari 5 kg. Yang kedua, banyak hewan berkatu atau disebut juga marsupialia. Hewan ini membawa anaknya di dalam kantung. Yang ketiga, burung yang beragam. Di wilayah ini banyak memiliki burung yang berwarna cerah dan motif yang mencolok. Lalu selanjutnya ada sebagian hewan yang memiliki tanduk yang menjadi ciri khas tersendiri bagi beberapa wilayah di kawasan Australia. Lalu tidak ada fauna primata karena fauna jenis ini memang jarang atau hampir tidak pernah ditemukan. Baiklah teman-teman, dari materi yang kami paparkan tadi, adakah teman-teman kalian yang ingin bertanya? Baik, silakan. Perkenalkan, saya Rafiq dari kelompok mau bertanya bagaimana kondisi iklim di daerah Australis yang menyebabkan hewan-hewan di sana memiliki ciri-ciri. Semoga pertanyaan akan disambung. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aura tadi mengenai bagaimana kondisi iklim di zona Australis yang menyebabkan hewan-hewan di sana memiliki ciri-ciri tersebut. Jadi, zona Australis di Indonesia memiliki iklim tropis yang sama dengan daerah di Indonesia lainnya. Tetapi, karena letak geografis benua Australia dan daerah Australis yang berdekatan, jadi memiliki karakteristik fauna yang hampir sama. Lalu fauna-fauna yang mirip dengan fauna di benua Australis yang memiliki iklim tropis, sedang fauna tersebut lalu beradaptasi dengan iklim di daerah Indonesia bagian timur. Baiklah teman-teman, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka presentasi dari kami akan ditutup.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Bila mohon maaf. Saya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Silakan duduk. Oke, kelompok 3, silakan. Kelompok 3 materinya apa ini ya? Peralihan ya. Oke. Masih karakteristik juga ya? 3 kelompok. Oke lah. Iya, karakteristik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang fauna karakteristik fauna asiatik. Baiklah, langsung saja materi. Peralihan ya. Ya, mana teman-teman? Jadi materi yang akan kami bahas itu adalah karakteristik fauna peralihan. Oke. Langsung saja materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, sebelum ke karakteristik kita harus tahu terlebih dahulu apa itu fauna peralihan. Jadi, fauna peralihan adalah kelompok hewan endemik yang berasal dari Wales dan tersebar di Indonesia bagian tengah. Fauna peralihan juga dikenal sebagai satwa Indonesia bagian tengah karena habitatnya meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Merupakan hewan endemik, wilayah peralihan pada awalnya sudah terisolasi dari wilayah di sekitarnya, sehingga memiliki fauna yang endemik atau khas. Contohnya seperti komodo, banyaknya reptil besar. Didominasi oleh jenis burung, wilayah peralihan juga didominasi oleh fauna jenis burung yang cukup khas, contohnya seperti burung maleo, hewan langka. Ciri-ciri fisiknya serupa dengan hewan tipe asiatis serta australis. Banyak spesies burung dengan pola dan warna. Hewan tidak berbulu atau berbulu sangat tipis dikarenakan curah hujan yang rendah, wilayah peralihan menjadi cenderung bersuhu panas sehingga memiliki fauna yang berbulu sangat tipis atau tidak berbulu. Nah, habis. Teman-teman, dari materi yang kami sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, silakan. Jadi dari yang saya ketahui, fauna di wilayah ini itu seringkali dianggap sebagai fauna endemik asli Indonesia. Mengapa demikian dan kira-kira apa faktor yang mendasari hal tersebut? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami mendiskusikannya terlebih dahulu. Baik, saya akan mewakili kelompok saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok sekarang tadi. Pertanyaannya, fauna tipe peralihan ini sering disebut juga fauna endemik asli Indonesia. Alasannya kenapa dan apa faktor yang mendasari hal tersebut? Nah, jadi alasan kenapa fauna-fauna di daerah peralihan ini itu sering disebut sebagai fauna endemik asli Indonesia itu karena fauna-fauna yang ada di daerah peralihan ini atau di Indonesia bagian tengah ini memiliki ciri khas dan karakteristik yang tidak dimiliki oleh fauna-fauna di daerah Indonesia lain. Jadi dia punya ciri khasnya sendiri gitu. Nah, dan karena itu dia ini disebut sebagai fauna endemik asli Indonesia. Terima kasih. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti tinggal 3 lagi ya. 3 ini berarti jenis dan oke.
Oke, kelompok 6, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas tentang jenis dan persebaran fauna Australis, bagian Australis. Jenisnya sebelumnya akan dijelaskan pengertian dari fauna Australis itu apa. Jadi wilayah fauna Australis ini berada di Indonesia bagian timur. Nah, meliputi Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Aru, dan Pulau Halmahera. Wilayah ini juga dikenal sebagai wilayah fauna tanah sabut. Fauna Australis adalah hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, namun berkembang biak di wilayah tropis. Fauna ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan fauna yang ada di Australia. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa fauna Australis Indonesia ini meliputi Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Aru, dan Pulau Halmahera. Berikutnya ada peta. Sebelum peta kita ada jenis-jenis fauna Australis yang akan dijelaskan oleh Rizka dan juga dia. Untuk jenis yang pertama itu ada kasuari, banyak terdapat di Pulau Irian. Untuk karakteristiknya berbadan besar dan tidak dapat terbang, tingginya mencapai 1,5 sampai 1,8 meter, mampu berlari dengan kecepatan mencapai 48 km per jam dan melompat dari ketinggian 2 meter. Yang kedua itu ada kanguru. Kanguru merupakan hewan marsupial atau hewan yang tergolong mamalia berkaki. Kanguru memiliki kaki belakang yang besar dan kuat, kaki besar yang disesuaikan untuk melompat, ekor berotot panjang untuk keseimbangan, dan kepala. Dan jenis berikutnya yaitu terdapat cendrawasih. Cendrawasih minor atau cendrawasih kuning kecil dengan nama ilmiah Paradisea minor adalah burung cendrawasih berukuran sedang dengan panjang sekitar 32 cm. Dari genus Paradisae, burung ini mempunyai ciri-ciri berwarna kuning dan coklat, berparuh abu-abu kebiruan, dan mempunyai iris mata berwarna kuning. Yang keempat yaitu nokbiak, yang disebut juga Echidna dengan duri menutupi tubuhnya. Memiliki moncong kurang lebih sepanjang pensil kayu, termasuk jenis mamalia, namun merupakan hewan tertutup. Di atas tadi ada wilayah atau petanya. Baiklah, selain dari 4 contoh tadi, kami memiliki beberapa contoh yang bisa kalian lihat di peta, di mana di Kepulauan Maluku itu terdapat ada gus-gus dan ada burung kasuari, dan sedangkan di Papua itu terdapat burung kakak tua, ada burung cendrawasih, ada kanguru, nokbiak atau landak Papua, ada juga walabi, dan juga terdapat koala. Baiklah, dan peserta terdapat kelompok 6 fauna, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bagaimana saya bisa bilang dari kelompok 4 ini bertanya, mengapa nokbiak tergolong mamalia padahal berkembang biak yang menurut? Sebelumnya dengan kami berdiskusi dengan baiklah, pertanyaan dari Kamila dari kelompok 4 akan dijawab oleh Ai. Untuk pertanyaan Kamila tadi, mengapa nokbiak itu meskipun dia bertelur termasuk ke dalam kelompok mamalia? Karena meskipun si nokbiak ini berproduksi secara bertelur,
menandakan bahwa dia itu termasuk mamalia. Contohnya itu dia bisa memproduksi air susu untuk anaknya sendiri melalui kelenjar susu yang terdapat di kulitnya. Nah, untuk fenomena ini disebut dengan monotremata. Bagaimana cara dapat itu saja yang dapat Bapak kami sampaikan pada sore hari ini. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya. Boleh, boleh. Oke, 2 kelompok lagi. Siap, kelompok 2. Silakan kelompok 2 langsung mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Mendiskusikan hasil kerja kelompok kami yang bertema tentang jenis dan wilayah fauna asiatis yang akan dijelaskan oleh rekan saya Arya. Jadi teman-teman mengenai definisi artikel dari fauna asiatis ini adalah nomor 1. Jadi langsung saja ke jenis dan wilayahnya. Yang pertama itu adalah hewan mamalia. Hewan mamalia adalah jenis hewan yang menyusui. Contoh hewan mamalia di asiatis seperti gajah, badak bercoba satu, tapir, rusa, banteng, kerbau, dan monyet. Yang kedua itu ada hewan kera. Kera adalah pelada simian dunia lama yang berasal dari sub-Sahara, Afrika, dan Asia Tenggara, yang bersama-sama dengan kelompok saudaranya. Contoh hewan kera di asiatis seperti siamang, orangutan, dan bekantan. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Aisyah. Yang ketiga adalah hewan reptil. Reptil merupakan kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Contoh hewan reptil di asiatis seperti kadal, ular, tokek, bunglon, biawak buaya, kura-kura, dan terenggiling. Hewan ikan air tawar. Ikan air tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau. Contoh hewan ikan air tawar di asiatis seperti arwana, pesut, dan mujair. Selanjutnya itu ada hewan burung. Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Contoh hewan burung di asiatis seperti elang botol, jalak, merak, ayam hitam, kutilang, dan burung hantu. Berikut ini adalah peta persebaran wilayah di asiatis. Itu meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Bali. Dan selanjutnya itu ada hewan endemik asiatis yang dijelaskan habis. Hewan endemik asiatis. Yang pertama ada ikan pesut di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Yang kedua badak bercoba satu di ujung kulon, Banten. Yang ketiga ada gajah Sumatera di Pulau Sumatera. Yang keempat orangutan Kalimantan Tengah bagian selatan dan Kalimantan Barat. Yang kelima bekantan di Pulau Kalimantan. Yang keenam banteng Pulau Jawa dan Kalimantan. Ketujuh ada jalak Bali di Bali. Izin bertanya, apakah wilayah persebaran memiliki ukuran dari suatu hewan di asiatis? Apa alasannya? Jadi berdasarkan pertanyaan tadi, apakah persebaran wilayah mempengaruhi ukuran suatu koloni asiatis dan apa alasannya?
Jadi jawabannya ya, persebarannya wilayah sangat mempengaruhi ukuran fauna di kawasan Asiatis. Ada dua alasan. Yang pertama itu ada iklim. Ukuran tubuh fauna juga dipengaruhi oleh iklim. Di daerah yang lebih dingin, hewan yang lebih besar lebih biasanya dalam menjaga suhu tubuhnya, karena mereka memiliki rasio permukaan tubuh yang lebih besar terhadap volume tubuh. Jadi yang kedua ada faktor geografi dan isolasi. Fauna yang berasal di wilayah tertentu seperti pulau seringkali menunjukkan fenomena geomorfisme insular, yaitu kecenderungan untuk berkurang lebih kecil dibandingkan kerabatnya di daerah yang sama. Fenomena ini adalah bentuk adaptasi itu termasuk saja di lingkungan yang terbatas. Oke, itu saja diskusi kami. Mohon maaf kalau kata kami undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya. Habis kelompok terakhir. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari kelompok 6. Pada hari ini kami akan membahas topik jenis dan persebaran fauna peralihan dan beserta wilayahnya. Itu akan dijelaskan oleh teman saya. Apa peta atau apa? Pengertian ya? Oke. Fauna peralihan atau Wallace adalah istilah bagi spesies hewan endemik yang berasal dari Wallace dan sebutan tersebut juga merupakan jenis pengelompokan hewan berdasarkan wilayah persebaran habitatnya yang dibatasi oleh garis Wallace. Untuk wilayah peralihan itu dia ada di Indonesia bagian tengah, mencakup Pulau Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara. Dan jenisnya itu yang pertama ada mamalia, contohnya anoa, itu ada di Pulau Sulawesi. Lalu babi busa, kuskus beruang, monyet hitam juga berada di Pulau Sulawesi. Yang kedua ada reptilia, ada komodo berada di NTT, kura-kura leher ular rote itu di Pulau Nusa Tenggaranya. Lalu buaya muara itu berada di yang ketiga itu burung. Yang mana? Satu burung maleo Oh, dari ini. Sulawesi, kedua burung kakadua dari Sulawesi, Oke. ketiga burung dewata juga dari Sulawesi dan Udah. di wilayah peralihan itu terdapat banyak hewan endemik. Di antaranya itu ada komodo, anoa, dan burung maleo. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Kami meminta sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Baiklah, silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya. Pertanyaan dari kelompok kami itu mengapa di fauna peralihan itu terdapat banyak fauna endemik. Itu saja. Izinkan kami berdiskusi sebentar. Oh, boleh. Sebentar. Ini? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tadi. Di sini bisa kita lihat bahwa wilayah fauna peralihan itu ada di Pulau Sulawesi sama Nusa Tenggara. Nah, wilayah itu tidak terhubung dengan pulau-pulau lainnya, jadi dibatasi oleh laut. Kalau Jawa kan bisa ada Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, ini tuh mereka benar-benar bisa karena ada lautnya. Oleh karena itu di sana tuh banyak hewan endemik. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, udah habis ya kelompok yang presentasi? Iya. Sip. Terima kasih untuk ke-6 kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Sekarang Miss mau nanya kesimpulan dari
apa yang dibahas dari kelompok 1 sampai 6 itu apa? Kira-kira ada yang mau menyebutkan kesimpulannya? Gimana? Jadi seperti yang ada di peta ya. Jadi Indonesia itu terbagi menjadi tiga bagian. Cukup jelas. Tadi untuk detailnya sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok. Kemudian ada beberapa teman yang mungkin memberikan pertanyaan yang sangat menarik. Salah satu yang menarik adalah tentang fauna peralihan. Kenapa fauna yang ada di wilayah peralihan disebut endemik Indonesia? Tadi dijelaskan oleh kelompok 4 sama kelompok 3 ya, tentang peralihan. Jadi wilayah peralihan itu disebut endemik Indonesia karena memiliki ciri khas yang sangat unik, yang memang khusus adanya cuma di wilayah tengah ini saja. Kenapa kok enggak yang lain juga, Miss? Yang lain setiap wilayah ini punya endemik masing-masing untuk pulaunya, untuk provinsinya. Tapi untuk wilayah peralihan ini lebih ke Indonesianya, karena seperti contoh nih, harimau. Oke, di Indonesia ada harimau, tapi di wilayah luar itu biasanya ada juga harimau, monyet, kera, segala macam itu masih ada, nyelip-nyelip di negara lain atau wilayah lain. Tapi untuk wilayah yang peralihan itu biasanya fauna-faunanya memang adanya di sini aja, karena sesuai dengan kondisi iklimnya, topografi wilayahnya, seperti itu ya. Itu untuk pertanyaan dari teman yang tadi gitu. Ya, untuk kesimpulan lebih jelasnya lagi tadi banyak ya, ternyata banyak sekali jenis fauna yang ada di Indonesia. Nah, dan ketika Miss meminta kalian untuk mencari tahu karakteristiknya, terus jenis-jenisnya, itu ada beberapa fauna-fauna yang mungkin kita nggak tahu namanya, akhirnya tersebut oleh kalian. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman ini bisa diingat. Nah, jangan sampai kita nggak tahu, karena fauna, flora itu merupakan kekayaan yang ada di negara kita, di Indonesia, dan itu wajib dilestarikan. Nah, seperti itu. Ya, untuk materi kita cukupkan untuk kesimpulannya ya. Jadi beraneka ragam fauna sudah kita bahas, masing-masing tersebar di seluruh wilayah seperti itu. Nah, sekarang karena sudah selesai membahas materi ini, kita evaluasi sebentar. Kita keluarkan handphone. Miss akan meminta kalian untuk mengerjakan quiz. Nah, oke? Bisa nggak kira-kira? Quizzes? Bisa? Bisa. Tunggu sebentar, Miss akan share linknya. Tunggu ya. Pastikan sinyalnya kuat, ada paket, ada, dan baterai handphonenya aman. Itu ya. Tunggu sebentar. Sorry, tunggu sebentar dulu ya. Arya, Miss kirim link di WA.
Oke, sambil menunggu. Untuk kodenya 1470888. Ada kendala kira-kira? Tunggu sebentar ya. Oke, sudah join semua. Kita langsung mulai. Oke. Silahkan dikerjakan. Karena soalnya tidak terlalu banyak ya, Miss batasi 2 menit lagi. Oke. Kalau ada yang nggak bisa masuk, kasih tahu ya, login. Yang nggak bisa login, tolong kasih tahu. Oke. Ini udah selesai ya? Oke, bagus. Oke, sudah ya. Terima kasih. Udah selesai semua ya? Oke, sip. Sudah selesai. Untuk di classroom juga sudah mengumpulkan semua. Sudah bagus sekali untuk pertemuan kita hari ini. Tapi Miss mau Miss mau mendengar feedback atau umpan balik dari kalian. Tadi kan ada 6 kelompok yang maju. Silahkan. Kira-kira dari penjelasan teman-temannya atau penjelasan dari Miss, apakah masih ada yang kurang atau perlu diberi saran? Nah, kira-kira ada nggak hal yang perlu dibenahi? Atau lebih simpelnya bagaimana sih kesan kalian terhadap pertemuan kita hari ini?
Ya, 1-2 orang silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Dina, mungkin mau ngomong Dina? Bagaimana? Mungkin mau menilai. Oke, Ai, silakan berdiri. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit mungkin refleksi dari saya terkait dengan presentasi dari hari ini. Oke. Mungkin yang ingin saya sedikit singgung itu terkait dengan metode presentasinya. Mungkin untuk kedepannya bisa divariasikan, kalau misalkan di pembukaannya bisa ditambahkan pantun atau sebagainya, jadi nggak terlalu monoton. Oke, sip. Terima kasih Ai, beri tepuk tangan. Oke, benar. Ya. Ya, apalagi karena kita belajar di jam terakhir ya, jadi agak ngantuk, ada yang tidak fokus. Tadi Dede sempat nyebutin kelompok asiatis gitu ya. Jadi mungkin untuk ke depan presentasinya lebih dihiasi lagi dengan pantun. Nah, itu saran dari Ai. Ada lagi kira-kira? Oke, cukup? Cukup. Kalau dari peserta didiknya ada, dari Miss juga ada. Nah, nggak jauh-jauh juga dari Miss, mungkin untuk presentasi berikutnya, ada baiknya teman-teman atau peserta didik sekalian itu memang benar-benar memegang catatan kecil saat presentasi atau megang handphone. Nah, jadi kalau presentasi itu nggak harus melihat sini terus. Jadi kalian tuh kayak jelasinnya sama Miss aja gitu loh. Jadi materinya itu dipegang. Kan kalian punya pembagian masing-masing ya. Nah, itu boleh dicatat atau dipakai HP masing-masing gitu. Jadi nggak menghadap sini terus baca. Nah, gitu loh. Yang ditayangkan di sini khusus untuk audiens, untuk penyaji silahkan pegang handout masing-masing, pegang kopelannya seperti itu. Ya, kita diskusi sudah, presentasi sudah, tadi sempat evaluasi, simple, pertanyaannya tidak terlalu susah. Apa yang telah dibahas itu yang Miss jadikan evaluasi sedikit, kemudian refleksi juga sudah. Gimana? Sudah jelas belum materi hari ini? Sudah. Semoga teman-teman yang menyajikan tadi juga paham ya. Jadi materi yang ditayangkan itu bukan sekedar ditayangkan aja tapi diingat. Karena ini nanti masuk ke penilaian semester ya. Ya sudah, kalau memang kita sudah selesai, presentasinya sudah oke, evaluasi udah, refleksi udah, sekarang sudah menunjukkan waktu untuk pulang ya. Silakan beres-beres, disimpan semua bukunya. Oh ya, LKPD-nya silakan dikumpul, kemudian tolong dibuat rekapan tanya jawab tadi ya. Oke. Rekap tanya jawab ditulis, dicatat teman yang bertanya dan jawabannya apa, seperti itu. Ya, kalau sudah dikumpul silakan beres-beres, kita persiapan pulang. Sudah? Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran sore ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, check on you. Bersih nggak? Bersih. Oke, kalau memang sudah bersih, silakan. Kalau yang mau pulang, silakan pulang. Yang mau ekskul, silakan langsung ekskul. Terima kasih untuk hari ini. Selamat sore. Bye-bye. Bye-bye. Dah, silakan pulang ya. Terima kasih.